kasih. Apakah kasih sudah tidak ada lagi? Apakah hanya orang kaya yang bisa punya kasih? Atau orang hebat? Atau ada di mana kasih itu? Di Kebaktian Saksi-Saksi Yehova 2019, Anda akan belajar apa itu kasih sejati, di mana itu bisa ditemukan, dan cara untuk saling menunjukkan kasih. Allah sangat peduli kepada Anda, dan Dia ingin Anda tahu bahwa di dalam dunia yang jahat ini masih ada kasih. Karena kasih tidak akan berakhir. Jangan jadi korban propaganda. Orang bodoh percaya segala sesuatu. Amsal 14:15. Propagandis memastikan bahwa pesannya tampak benar dan bermoral, dan itu membuat Anda merasa diri penting serta terikat jika Anda memperhatikan pesan itu. Anda termasuk orang yang berpendidikan. Anda tidak sendirian. Anda tidak perlu khawatir dan was-was, inilah yang mereka inginkan agar Anda percayai. Bagaimana Anda dapat melindungi diri dari jenis orang yang disebut Alkitab sebagai orang-orang yang suka omong kosong dan penipu pikiran? Jika Anda mengenal beberapa siasat licik mereka, Anda akan lebih mudah mengevaluasi pesan atau informasi apapun yang disajikan kepada Anda. Berikut ini adalah beberapa caranya. Bersikaplah selektif. Pikiran yang sepenuhnya terbuka dapat disamakan dengan sebuah pipa yang dapat dialiri apa saja, bahkan limbah. Tidak seorang pun ingin pikirannya dicemari racun. Salomo, seorang raja dan pendidik di zaman dahulu, memperingatkan, orang yang kurang berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang yang cerdik mempertimbangkan langkah-langkahnya. Jadi, kita perlu bersikap selektif. Kita perlu meneliti dengan cermat apapun yang disajikan kepada kita, memutuskan mana yang dapat diterima dan mana yang hendaknya ditolak.
Ujilah informasinya, saudara-saudara yang kukasihi. Kata Yohanes, seorang guru Kristen abad pertama, janganlah percaya kepada setiap pernyataan terilham. Tetapi ujilah pernyataan-pernyataan terilham itu. Jauh lebih baik jika setiap individu secara pribadi memilih apa yang akan ia masukkan ke dalam pikirannya. Selain itu, jika kita ingin bersikap tidak berat sebelah, kita harus bersedia menguji pendapat kita sendiri terus-menerus seraya kita menerima informasi baru. Ajukan pertanyaan. Seperti telah kita lihat, ada banyak orang dewasa ini yang ingin memperdayakan kita dengan argumen yang bersifat membujuk. Oleh karena itu, sewaktu argumen persuasif disajikan kepada kita hendaknya mengajukan pertanyaan. Nah, kadang ada situasi yang mungkin membuat kita sulit menolak bacaan dari orang-orang murtad. Coba pikirkan skenario berikut. Pelajar Alkitab kita dikirimi link tentang situs orang murtad oleh suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Coba lihat ini,
nanti kamu akan tahu mereka seperti apa. Pelajar Alkitab kita khawatir, dan dia mau kita coba periksa situs-itu. Jangan lakukan itu. Paulus berkata, hindari mereka. Jadi, kita seharusnya tidak membaca bacaan orang murtad atau mencari tahu apa pendapat mereka tentang kita di internet. Jadi apa yang bisa kita katakan? Kita mungkin bisa bilang begini, saya tahu ini pasti membuat kamu bingung dan khawatir. Dan kamu memang perlu tahu kami seperti apa. Saya punya saran. Tidak ada yang kami tutupi. Waktu kamu berhimpun, dengarkan baik-baik apa yang dibahas di sana. Perhatikan cara kami bergaul. Cari tahu cara organisasi dibiayai. Coba lebih mengenal para penatua dan istri mereka. Waktu pengawas wilayah dan istrinya datang, coba kenalan dengan mereka. Kunjungi kantor pusat atau kantor cabang. Nanti saya bisa temani. Saya mau kamu benar-benar mengenal organisasi Yehuwa. Karena dengan begitu, nanti kamu akan tahu bahwa apa yang orang-orang katakan tentang kami tidak benar. Atau Saksi Yehuwa itu sangat takut bertemu dengan XJW. Baru-baru ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saat mengantar anak ke sekolah dan kebetulan ada banyak saksi-saksi Yehuwa di sana yang menyekolahkan anaknya. Mereka saat ketemu saya merasa ketakutan, menghindar sejauh mungkin. Padahal dulunya kita akrab, dinas bareng, makan bareng, sering main ke rumah bareng, bahkan ada yang buang muka saat ketemu saya. Matt! Bryn! How's it going, guys? Long time no see. Apostate! Pikirkan ini. Tidak masuk akal ya.
Segera setelah para calon rekrutmen berminat, mereka mungkin akan dibom kasih oleh perekrut atau anggota kultus lainnya. Proses berpura-pura menjadi sahabat dan memperlihatkan minat kepada para calon rekrutmen ini pada mulanya dikaitkan dengan salah satu kultus kaum muda. Tetapi kemudian konsep itu diambil oleh sejumlah kelompok kultus lainnya sebagai bagian dari program mereka untuk memikat orang-orang agar masuk. Bom kasih adalah upaya terkoordinasi. Biasanya di bawah arahan pemimpinnya, yang melibatkan banjirnya rekrutan anggota secara jangka panjang dan memberikan anggota baru dengan sanjungan, rayuan lisan, kasih sayang tetapi biasanya sentuhan non-seksual, dan banyak perhatian pada setiap komentar mereka. Bom kasih atau tawaran persahabatan instan merupakan suatu penipuan yang sukses dalam upaya merekrut orang. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini adalah percakapan rahasia antara suami saya dengan penatua. Saat itu suami saya mempertanyakan, siapakah sebenarnya saudara kita? Yang dibandingkan dengan perumpamaan Yesus tentang orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 33-37. Sementara dalam organisasi, saudara hanyalah mereka yang ada dalam organisasi dan yang menolak bergabung dalam organisasi adalah musuh yang akan dibinasakan Allah.